Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sera Anissa dengan NIM E1S1240116. Nah, kita telah mempelajari single linked list atau daftar bertaut tunggal. Nah, pada jenis ini setiap simpul hanya memiliki satu referensi, yaitu ke simpul berikutnya. Namun, struktur ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Nah, di sini kita ingin menghapus sebuah simpul posisi di interior, misalnya simpul ROM. Untuk menghapusnya, kita perlu memperbarui referensi next dari simpul sebelumnya, yaitu Paris, agar menuju ke simpul setelah ROM, yaitu Nairobi. Misalnya, masalahnya dengan daftar bertaut tunggal, kita tidak bisa secara langsung mengakses simpul Paris jika kita hanya memiliki referensi ke simpul ROM. Jadi, kita harus melakukan pencarian di awal, yaitu head, untuk menemukan simpul sebelum ROM. Nah, hal ini sangat tidak efisien, terutama untuk daftar yang panjang. Nah, keterbatasan yang sama juga terjadi saat kita ingin menghapus simpul di bagian ekor atau tail. Kita tetap memerlukan akses ke simpul sebelumnya. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini, kita akan memperkenalkan doubly linked list atau daftar bertaut ganda. Nah, double linked list mengatasi masalah tadi dengan memberikan setiap simpul dua referensi, yaitu pref yang menunjuk ke simpul sebelumnya dan next yang menunjuk ke simpul berikutnya. Nah, ini memungkinkan kita untuk bergerak maju dan mundur dalam daftar. Dan yang terpenting, kita bisa mengakses simpul sebelumnya dari simpul manapun secara langsung. Seperti ini. Ada next dan pref. Untuk semakin menyederhanakan operasi, terutama di bagian batas atas daftar awal dan akhir, kita menggunakan teknik yang disebut dengan sentinel. Kita menambahkan dua simpul khusus di kedua ujung daftar header di awal dan trailer di akhir. Nah, simpul header dan trailer ini adalah simpul palsu atau dummy nodes. Mereka tidak menyimpan elemen data, fungsinya adalah sebagai penanda batas. Dengan sentinel, sebuah daftar kosong pun tetap memiliki dua simpul ini. Dengan next dari header menunjuk ke trailer dan pref dari trailer menunjuk ke header. Nah, keuntungan terbesarnya adalah semua operasi penyisipan dan penghapusan sekarang terjadi di antara sepasang simpul yang sudah ada. Kita tidak perlu lagi menangani kasus khusus seperti saat menyisipkan daftar kosong atau menghapus simpul pertama atau terakhir. Ini membuat logika kode menjadi lebih seragam dan sederhana. Nah, di bagian slide ini menegaskan kembali manfaat sentinel karena header dan trailer tidak pernah berubah dan selalu ada di ujung. Maka, yang pertama, tidak ada kasus khusus atau menyisipkan elemen pertama atau terakhir itu sama saja dengan menyisipkan di posisi interior. Kita selalu menyisipkan di antara dua simpul yang sudah ada. Yang kedua, operasi seragam. Baik penyisipan maupun penghapusan selalu melibatkan simpul sebelum dan sesudah yang selalu ada berkat sentinel. Kemudian yang ketiga adalah sederhana, yang mana ini sangat memudahkan implementasi dan mengurangi potensi bug. Selanjutnya ada inserting with a doubly linked list.
sekarang mari kita lihat bagaimana proses penyisipan bekerja pada doubly linked list dengan Sentinel. Misalnya, kita ingin menyisipkan sebuah simpul baru, sebut saja newest. Nah, di antara dua simpul yang sudah ada, yaitu pred atau predecessor dan such atau successor. Ada 4 langkah utama yang sering disebut dengan pemasangan 4 tile. Nah, yang pertama itu kita membuat simpul baru atau newest. Kemudian setelah membuat simpul baru yang disebut dengan newest, langkah yang kedua kita memasang referensi next dari newest ke such. Nah, setelah memasangkan referensi next dari newest ke such, yang ketiga itu kita pasang referensi pref dari newest ke pred. Nah, langkah yang keempat itu adalah kita akan putuskan sambungan lama dan sambungan yang baru. Kita ubah referensi next dari pred agar menunjuk ke newest dan dari referensi pref dari such agar menunjuk ke newest. Nah, dengan langkah-langkah ini, newest berhasil disisipkan di antara pred dan such. Perhatikan, karena kita selalu memiliki pred dan such. Karena menggunakan Sentinel. Jadi logika ini berlaku untuk semua posisi termasuk di awal dan di akhir daftar. Nah, di bagian sini ada deleting a node in a doubly linked list. Untuk penghapusan prosesnya bahkan lebih sederhana. Nah, misalnya kita ingin menghapus sebuah simpul node. Yang pertama, kita identifikasi simpul sebelum dan sesudah node, yaitu pred atau predecessor dan such atau successor. Kita bisa mendapatkannya dengan mudah melalui referensi pref dan next dari node itu sendiri. Kemudian kita lompati node dengan menghubungkan pred dan such secara langsung. Seperti ini. Kita akan lompati node dengan menghubungkan pred dan such secara langsung. Caranya, kita ubah referensi next dari pred agar menunjuk ke such dan referensi pref dari such agar menunjuk ke pred. Nah, setelah itu kita bisa menghapus node dari memori sehingga elemen yang disimpannya kita kembalikan seperti ini. Nah, karena kita selalu memiliki pred dan such, baik itu simpul nyata atau sentinel, operasi ini sangat seragam. Kita bisa menghapus simpul pertama atau terakhir tanpa perlu logika yang khusus. Di sini ada implementasi double linked list. Kita bisa coba kodenya. Pertama itu kita akan membuat base class-nya. Selanjutnya kita akan buat kelas
node-nya. Setelah itu kita akan buat a cell, element, previous, dan next. Sini ada self.element, ada self.previous, ada self, Nah, untuk selanjutnya kita bisa perhatikan di sini lanjutannya itu bahwa di sini itu ada kelas dasarnya yaitu double link base. Kemudian ada beberapa atribut yang digunakan, ada header, kemudian trailer. Nah, dimana header dan trailer ini merupakan dua simpul sentinel yang diinisialisasi dari metode init. Kemudian ada size untuk menyimpan jumlah elemen. Selanjutnya ada metode insert between dan delete node, yang mana dua parameter ini digunakan implementasi dari logika yang baru saja kita bahas yang sebelumnya.
Nah, di sini itu insert dan between. Insert ini dia menerima parameter elemen dari predecessor dan successor. Kodenya sangat jelas. Yang pertama itu dia membuat simpul baru dengan newest dengan elemen dan referensi ke predecessor dan successor. Kemudian dia memperbaharui next dari predecessor ke newest. Kemudian dia memperbaharui juga pref dari successor ke newest. Kemudian dia menambah ukuran. Demikian pula pada delete node. Nah, delete node dia yang pertama dia mengambil predecessor dan successor dari node yang akan dihapus. Kemudian langsung dihubungkan predecessor dan successor. Kemudian yang selanjutnya yaitu dia akan mengurangi ukuran. Yang ini, dia akan mengurangi ukuran. Setelah dia mengurangi ukuran, maka dia akan kembalikan lagi elemen yang dihapus dan bersihkan referensi dari node yang sudah tidak terpakai. Oke, selanjutnya ada implementing the key with doubly linked list. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggunakan doubly linked list untuk mengimplementasikan the key atau double indexed queue. Ini adalah contoh sempurna dari pewarisan kelas atau inheritance. Nah, di sini ada kelas link the queue dalam kurung doubly link base. Kelas link the key ini mewarisi semua fungsionalitas dasar dari doubly link base, termasuk insert between dan delete node. Ini sangat efisien karena kita tidak perlu menulis ulang logika dasarnya. Kemudian ada metode-metode public di the key, sangat sederhana dan langsung menggunakan metode yang diwarisi. Ada insert first memanggil insert between self header dan self header next. Ini menyisipkan elemen baru tepat setelah header. Selanjutnya ada insert last dalam kurung itu memanggil insert between yang dalam kurung self trailer pref dan self trailer. Nah, ini menyisipkan elemen baru tepat sebelum trailer. Kemudian ada yang namanya delete first. Nah, delete first ini dia memanggil insert between delete first ini dan delete last, ia memanggil delete node dengan node yang tepat, yaitu header next atau trailer pref. Nah, hasil eksekusi dia menunjukkan semua operasi berjalan dengan benar, sehingga keunggulan utama implementasi ini adalah semua operasi berjalan dalam waktu O1, bukan amortize seperti pada implementasi berbasis array, tetapi worst case O1. Nah, selanjutnya ada the positional list ADT motivation. Yang mana sekarang kita masuk ke topik yang lebih canggih, yaitu position list ADT. Nah, ADT yang sudah kita bahas seperti stack dan the key hanya mengizinkan operasi di ujung-ujung daftar. Bagaimana jika kita membutuhkan operasi di posisi manapun seperti saat kita mengantri? Misalnya, seorang pelanggan ingin keluar dari antrian atau ada yang menyelip di posisi tertentu. Nah, pada array kita menggunakan indeks angka 0, 1, 2 untuk menunjukkan posisi. Namun, indeks angka tidak cocok untuk linked list. Sehingga yang pertama, kita bisa mengakses elemen kekal dalam linked list secara efisien hanya dengan indeksnya.
kita harus melintasi daftar dari awal yang memakan waktu 0K. Nah, yang kedua, indeks sebuah elemen berubah jika ada penyisipan atau penghapusan di depannya. Nah, ini sebenarnya merepotkan. Contohnya, jika kita memberitahu posisi seseorang dalam antrean dengan nomor urut dan depannya ada 3 orang yang menyelip di depannya, nomor urutnya menjadi tidak valid. Jadi, kita butuh cara yang merujuk ke posisi yang lebih stabil. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan konsep position atau posisi. Kita ingin mengidentifikasi posisi sebuah elemen tanpa menggunakan indeks angka. Jadi kita ingin sebuah penanda yang tetap valid meskipun ada perubahan di bagian lain dari daftar. Nah, contohnya itu ada di word processor. Nah, di mana bayangkan sebuah dokumen teks, kita tidak menggunakan indeks karakter, misalnya karakter ke 1000, untuk merujuk ke posisi kursor. Kita menggunakan abstraksi kursor. Kursor itu adalah sebuah posisi. Operasi hapus di kursor atau sisipkan di kursor itu tidak peduli di mana tempatnya kursor itu berada. Dan posisinya tetap valid bahkan saat kita mengetik di depannya. Nah, di sini ada can we use another reference as a position? Nah, bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi? Nah, secara teknis itu bisa, karena link list ini bisa menggunakan penyisipan dan penghapusan O1 dan dengan referensi node. Tetapi ini adalah praktik yang buruk. Kenapa? Ini melanggar prinsip enkapsulasi, yang mana kita tidak boleh membiarkan pengguna kelas kita memanipulasi node secara langsung. Karena yang pertama, ini rumit dan menyulitkan pengguna. Yang kedua, pengguna bisa membuatkan kesalahan. Nah, misalnya kita mencoba menghapus simple sentinel. Yang ketiga, kita kehilangan fleksibilitas untuk mengubah struktur internal di masa depan. Nah, karena itulah kita perlu ADT posisi yang bersih dan terenkapsulasi. Nah, positional list ADT adalah sebuah antarmuka standar yang mendefinisikan operasi untuk bekerja dengan daftar menggunakan posisi. Nah, sebuah posisi adalah sebuah penanda atau token yang merujuk ke lokasi sebuah elemen dalam daftar. Nah, posisi ini tidak terpengaruh oleh perubahan di tempat lain, kecuali jika elemen itu sendiri yang dihapus. Nah, satu-satunya metode yang dimilikinya adalah elemen dalam kurung. Nah, untuk mengambil elemen yang disimpan di posisi tersebut. Nah, elemen dalam kurung itu digunakan untuk mengambil elemen yang disimpan di posisi tersebut. Nah, selanjutnya, ADT ini mendefinisikan 2 kelompok operasi. Yang pertama ada accessor method, digunakan untuk menavigasi dan mengambil informasi. Ada L first, mengembalikan posisi elemen pertama. L last, mengembalikan posisi elemen terakhir. L before P, mengembalikan posisi sebelum P. Kemudian L after P, mengembalikan posisi setelah P. Kemudian ada L is empty, len L, dan iter L. Nah, yang kedua itu update method, di mana digunakan untuk memodifikasi daftar. Yang pertama ada L add first, yang mana ini untuk menambahkan elemen di awal. Selanjutnya ada L add last, yaitu menambahkan elemen di akhir.
Yang selanjutnya ada L at before PE menambahkan elemen tepat setelah posisi tepat sebelum posisi P. Kemudian L at after PE menambahkan elemen tepat setelah posisi P. Kemudian ada L replace PE mengganti elemen di posisi P. Kemudian L delete P menghapus elemen di posisi P. Nah, semua operasi ini dirancang untuk dapat dieksekusi dalam waktu O1. Nah, di sini ada kita lihat bagaimana implementasi positional list menggunakan double linked list yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini ada perhatikan bahwa first dan last mengembalikan posisi, bukan elemen. Untuk mendapatkan elemennya, kita panggil p.element. Nah, ini memberi kita fleksibilitas untuk melakukan navigasi seperti dalam perulangan while di slide. Kemudian, namun karena mendukung iterator atau iter, kita juga bisa menggunakan for e in L untuk memproses elemen secara langsung. Ini adalah contoh bentuk-bentuk iterasinya, dan contohnya ada the last, first, ada the after, before, at before, seperti ini. Nah, kunci dari implementasi ini adalah kapsulasi, yang mana kita tidak pernah memberikan referensi node langsung ke pengguna. Nah, di sini itu ada kode validate dan make position. Kita bisa membuat kodenya sepertinya untuk validate. Nah, di bagian sini itu ada dua fungsi pembantu penting. Yang validate P itu fungsinya bertugas untuk memeriksa apakah sebuah posisi P itu valid atau tidak. Nah, dia memeriksa yang pertama, apakah P adalah objek posisinya benar. Kedua, apakah P berasal dari daftar yang sama. Yang ketiga, apakah posisi P masih aktif sebelum dihapus. Jika valid, ia mengembalikan referensi node yang mendasarinya. Dan make position node itu yang berfungsi kebalikannya, yang mana ia menerima sebuah node dan membungkusnya menjadi objek position yang sama untuk dikembalikan ke pengguna. Jika node adalah sentinel, maka ia akan mengembalikan none. Mungkin kita bisa coba kodenya.
Nah, di sini semua metode public seperti first, after, at, before, dan lain-lain itu menggunakan dua fungsi pembantu nih. Yang pertama, dia ada untuk operasi baca, mereka menggunakan valid untuk mendapatkan node, dan make position untuk membungkus node berhasil sebelum dikembalikan. Node hasil sebelum dikembalikan. Yang kedua itu ada untuk operasi tulis. Nah, mereka itu menggunakan validate untuk mendapatkan node, lalu memanggil metode insert between atau delete node yang diwarisi dari doubly linked base.
Nah, di slide 44 juga menunjukkan bagaimana kita mengoverride metode insert between. Nah, bukan node ini menjaga konsistensi antar mockup untuk pengguna. Selanjutnya ada sorting a positional list insert sort, yang mana slide ini menunjukkan posisi kasus menggunakan positional list, yaitu menggunakan daftar dengan algoritma insertion sort. Insertion sort bekerja dengan mempertahankan bagian kiri daftar yang sudah terurut. Kita menggunakan 3 variabel. Yang pertama itu ada marker, posisi elemen terakhir dari bagian yang sudah terurut. Ada pivot, posisi elemen berikutnya di sebelah kanan marker yang akan disisipkan ke bagian terurut. Yang ketiga itu ada walk, yang mana digunakan untuk bergerak ke kiri dari marker untuk mencari tempat yang tepat untuk pivot. Nah, di sini itu untuk setiap pivot kita bandingkan nilainya dengan marker. Nah, jika lebih besar maka sudah terurut. Namun jika tidak, kita bergeser walk ke kiri selama masih ada elemen yang lebih besar dari nilai pivot. Lalu kita hapus pivot dan kita sisipkan kembali di posisi walk. Proses ini diulang hingga seluruh daftarnya itu terurut. Nah, kompleksitasnya adalah O(n) pangkat 2 untuk kasus terburuk. Tetapi ini itu adalah demonstrasi yang baik tentang bagaimana memanipulasi posisi dalam daftar. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas studi kasus berupa favorite list ADT. Idenya adalah untuk menyimpan daftar elemen yang paling sering diakses. Misalnya, itu ada daftar lagu atau situs web yang paling sering dikunjungi. Nah, di sini favorite list ADT memiliki 3 metode utama. Yang pertama ada akses E untuk mengakses elemen dan menambah hitungannya. Yang kedua ada remove E untuk menghapus elemen dan top K untuk menampilkan K elemen dengan akses terbanyak. Ada 2 pendekatan yang akan kita bahas dalam implementasi ini. Pendekatan yang pertama adalah favorite list, yaitu terurut berdasarkan hitungan. Implementasi pertama menyimpan daftar yang selalu terurut berdasarkan jumlah akses. Nah, implementasi pertama itu terurut berdasarkan jumlah akses dari tertinggi ke yang terendah, yang mana setiap elemen dalam positional list adalah objek item yang menyimpan value dan count. Nah, saat akses E dipanggil yang pertama kali, itu akan dia mencari elemen E di daftar O(n). Nah, setelah itu jika tidak ditemukan, dia akan ditambahkan di akhir. Selanjutnya akan tambah hitungannya dan panggil move up untuk memindahkan elemen ke posisi yang benar agar tetap terurut. Nah, metode move up akan membandingkan hitungan elemen saat ini dengan elemen-elemen lainnya di sebelah kirinya, lalu memindahkan ke atas sampai posisinya benar. Ini mirip dengan bagian dalam insertion sort. Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah akses E yang berjalan lambat, yaitu di mana K adalah posisi elemen dalam daftar. Nah, yang kedua itu ada favorite list MTF atau move to front heuristic. Nah, di bagian sini untuk mengatasi kelemahan tadi kita menggunakan pendekatan kedua, yaitu move to front heuristic. Yang mana heuristik ini berdasarkan prinsip
locality of reference. Jika sebuah elemen diakses, kemungkinan besar akan diakses lagi dalam waktu dekat. Nah, pada slide selanjutnya, menjelaskan bahwa logikanya sangat sederhana, setiap kali akses E dipanggil, setelah hitungannya bertambah, kita pindahkan elemen tersebut ke posisi paling depan atau front dari daftar. Nah, sehingga di sini akan menunjukkan analisis kasus jika kita memiliki n elemen dan setiap elemen diakses n kali. Maka yang pertama, pendekatan terurut memakan waktu O n pangkat 3 karena akses selalu menelusuri daftar. Yang kedua, pendekatan MTF hanya memakan waktu O n pangkat 2 karena elemen yang sering diakses selalu ada di depan. Nah, jadi MTF jauh lebih cepat dalam skenario ini. Namun, ada konsekuensinya, karena di daftar tidak lagi terurut berdasarkan hitungan. Dengan metode top key menjadi lebih sulit. Dimana untuk mencari K elemen teratas, kita buat salinan daftar lalu secara berulang mencari elemen dengan hitungan tertinggi di salinan tersebut. Lalu melaporkannya dan menghapusnya. Ini akan memakan waktu O K kali N. Jika K bernilai konstan di ON, ini ON, tetapi K proporsional terhadap N, misalnya top 25%, maka kompleksitas menjadi ON pangkat 2. Seperti ini. Ini teman-teman bisa coba sendiri untuk kodenya. Nah, selanjutnya di sini ada link based versus array based sequence. Sebagai penutup, mari kita bandingkan antara kelebihan dan kekurangan antara struktur data berbasis array dan berbasis linked list. Nah, kelebihan array yang pertama, akses acak atau O1, di mana kita bisa langsung mengakses elemen ke K dengan indeks. Di linked list, kita harus melintasi daftar OK. Nah, yang kedua, lebih efisien, di mana operasi dengan kompleksitas yang sama biasanya lebih cepat di array karena tidak ada overhead manipulasi referensi. Yang ketiga, memori lebih hemat, karena array hanya menyimpan elemen data, sedangkan linked list menyimpan elemen data dan 2 referensi tambahan, yaitu pref dan next, sehingga lebih boros memori. Nah, kelebihannya linked list yang pertama ada di waktu word case, yang mana linked list ini memberikan jaminan waktu eksekusi word case itu O1. Untuk operasi amortize seperti pada dynamic array, ini penting untuk sistem real time. Yang kedua, itu penyisipan atau penghapusan di tengah. Memasukkan atau menghapus elemen di posisi manapun dalam linked list, jika kita sudah memiliki posisinya, adalah operasi O1. Nah, sedangkan di array, operasi ini membutuhkan pergeseran elemen yang bisa memakan waktu ON. Nah, di bagian sini ada rangkuman. Rangkuman yang pertama itu ya keterbatasan array yang memotivasi penggunaan linked list. Yang kedua ada 3 jenis linked list, yaitu singly, circulary, dan doubly linked list. Yang ketiga ada implementasi deki, yang mana implementasi deki ini menggunakan double linked list untuk mendapatkan operasi O1 word case. Yang keempat itu ada positional list ADT, yaitu sebuah antarmuka yang elegan untuk bekerja dengan posisi dalam daftar, menggantikan penggunaan indeks yang tidak efisien dan tidak stabil. Yang kelima ada studi kasus favorite list. Kita melihat 2 pendekatan, yaitu yang selalu terurut dan yang menggunakan heuristik move to front, serta menganalisis trade-off performanya. Kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah perbandingan, yang mana kita melihat kelebihan dan kekurangan antara implementasi berbasis array dan linked list. Nah, dengan pemahaman ini, kita sekarang memiliki
struktur yang lengkap untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masalah yang akan dihadapi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.